Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo, teman-teman. Nah, di video kali ini saya hanya ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman semua yang masuk melalui DM saya lewat Instagram, teman-teman, dan juga komentar-komentar di video saya sebelumnya, yaitu penghasilan YouTube, teman-teman ya, penghasilan YouTuber, karena memang banyak sekali yang terinspirasi dari channel saya, baik itu Niko Channel maupun Drone Jowo, untuk menjadi seorang YouTuber, terutama motovlogger, teman-teman ya. Jadi motovlog seperti itu. Jadi untuk penghasilan di motovlog sendiri sudah pernah saya sampaikan di channel saya Niko Channel. Di Drone Jowo pun sebenarnya penghasilan dari Drone Jowo ini juga pernah saya sampaikan dulu, teman-teman ya. Sudah pernah saya sampaikan, tapi pada waktu itu memang baru 2-3 bulan dimonetisasi. Nah, sekarang sudah hampir 1 tahun dimonetisasi. Berapa sih penghasilan dari Drone Jowo itu? Nah, kalau ini langsung saja, teman-teman ya, ngobrol santai saja, walaupun saya berdiri tapi santai. Ini ditemani dari casing ROG Strix Helios atau ROG Strix Helios. Jadi ini kemarin saya belinya di Terakitan, Surabaya, teman-teman ya. Untuk harganya silahkan teman-teman cek sendiri di sana. Kisaran 4 juta sampai 5 juta di toko-toko. Ini hanya casingnya saja. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi kalau penghasilan YouTube itu memang sebenarnya tergantung dari kita sendiri, teman-teman. Kalau dulu itu algoritma YouTube itu memang mensyaratkan bahwa kita harus membuat tagline, terus kemudian deskripsi, judul, thumbnail, itu memang sampai sekarang masih dipakai, teman-teman. Tapi dengan adanya perubahan, kemajuan-kemajuan, itu memang sekarang YouTube itu lebih mencondongkan orang yang sering upload video, teman-teman. Nah, sebagai contoh, di channel saya ini Drone Jowo, itu saya sudah jarang sekali ya, kemarin itu sempat 2 minggu atau 3 minggu lebih nggak upload video, teman-teman. Jadi memang itu dari view-nya tuh otomatis langsung turun. Nah, ketika viewer turun, nyala. Ketika viewernya turun, otomatis nanti kan iklan yang muncul itu kan juga turun, teman-teman. Karena memang penghasilan di YouTube itu 100% dari iklan. Dari AdSense ya, AdSense itu 100% dari iklan. Nah, ketika viewernya itu turun, otomatis iklan yang muncul itu kan juga turun. Nah, itu di channel saya ini mengalami beberapa hari, beberapa minggu itu memang penghasilan ya sekitaran 8.000, 10.000, 15.000. Makanya saya kasih judul penghasilan 10.000 per bulan pengalaman pribadi. Memang benar-benar saya rasakan di channel saya satu ini. Di channel saya yang satunya itu Niko Channel itu juga sama. Dulu itu juga pernah seperti itu, teman-teman. Tapi karena memang di channel saya itu memang yang Niko Channel lebih sering upload, jadi memang penghasilannya itu lebih cenderung stabil, bahkan naik kalau misalkan ada konten-konten yang sedang rame. Di Drone Jowo sendiri ini juga kemarin saya sempat ngupload video setelah sekian lama saya tidak ngupload video. Itu saya sempat ngupload video itu juga langsung dia menaikkan algoritma YouTube, sehingga video-video saya di channel Drone Jowo ini yang lainnya ikut kepromosikan sama YouTube, teman-teman. Jadi naik lah. Kalau penontonnya naik, otomatis itu iklan itu juga ada kemungkinan besar untuk tampil, teman-teman. Walaupun kita tidak bisa menyuruh untuk hei iklan muncul, nggak bisa. Itu urusan dari pihak YouTube sama yang punya iklannya, teman-teman ya, yang mau pasang iklannya seperti itu. Nah, kalau dari penghasilan sendiri itu bulanannya itu ya, kalau sampai sekarang untuk yang di Drone Jowo ini ya kisaran 700, 800, 900, 1.200.000, 1.300.000 per bulannya, teman-teman. Jadi kisaran segitu. Karena kenapa? Karena memang saya jarang upload video. Kecuali kalau memang teman-teman itu sudah terkenal, terus kemudian memang kontennya itu konten yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang. Jadi orang nonton itu memang mengharapkan video yang diupload. Seperti contoh misalkan Deddy Corbuzier atau ya pokok YouTuber yang sudah gede lah, teman-teman ya, sudah tenar, itu memang biasanya itu memang sudah ditunggu-tunggu, jadi viewernya langsung otomatis melonjak. Nah, saya sendiri juga sudah mengamati bahwa penghasilan YouTube itu akan lebih gede itu ketika di mungkin kisaran 2-3 hari pertama setelah kita upload, teman-teman. Jadi kalau 2 hari pertama itu kita upload, dia viewernya naik, otomatis nanti itu penghasilan juga akan naik. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di 2 hari pertama atau 2 kali 24 jam pertama itu dia penontonnya cuma sedikit, ya nanti sampai ke belakang itu dia akan sedikit, teman-teman. Kecuali lagi ada yang viral. Ya, kemarin saya di channel saya yang satunya Niko Channel itu sempat ngupload suasana take off landing di dalam pesawatnya miring itu, teman-teman ya, itu pakai pesawat Sriwijaya, dan saya tidak menyebutkan pesawat Sriwijaya di judulnya, tapi di dalam deskripsi ada. Pada waktu saya upload itu memang viewernya sekitaran 10.000 sampai 20.000 saja, tapi karena ada insiden kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya, otomatis orang akan mencari atau searching tentang Sriwijaya. Nah, karena di video saya itu ada unsur-unsurnya Sriwijaya,
otomatis sama YouTube itu direkomendasikan dan orang ngeklik. Dan sekarang viewernya tuh ya percaya nggak percaya jadi 500.000 lebih teman-teman. Jadi dalam kurun waktu ya mungkin sekitaran 1 minggu ya itu langsung naiknya drastis teman-teman. Nah, dengan naiknya satu video itu akan mengangkat video-video yang lainnya. Balik lagi ke penghasilan teman-teman. Jadi memang penghasilan di YouTube itu memang tidak statis. Jadi penghasilan itu dinamis teman-teman, tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kita aktif, kita itu rajin membuat konten video, tapi dengan catatan ya konten itu yang bermanfaat, maksudnya yang bagus. Jangan asal ada apa di syuting masukkan YouTube, itu jangan. Itu kan mungkin nanti kalau misalkan viral paling viral 1-2 hari toh. Nanti setelah itu enggak ada. Kalau di saya usahakan bikin video itu yang evergreen. Evergreen itu ya ditonton kapanpun enak. Kalau misalkan seperti ini, terus kemudian tutorial, terus kemudian review itu kan juga sebenarnya kan evergreen, walaupun nanti kalau sudah ada teknologi yang lebih baru itu juga nggak akan dilihat, tapi minimal kalau misalkan ada orang yang pengen melihat itu masih ada videonya. Jadi seperti itu. Jadi penghasilan itu memang kalau dari YouTube ya dihitungnya tuh per video, per iklan, nanti diakumulasi dalam harian. Dalam harian nanti diakumulasi lagi ke bulanan teman-teman. Jadi nanti pembayarannya memang setiap tanggal 20 berapa ya? 20 lupa ya, 21 kan enggak 22 ya, lupa teman-teman. Jadi memang pembayaran 21 atau 22 itu dibayarkan untuk pembayaran yang bulan sebelumnya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi penghasilan di YouTube itu memang dinamis, naik turun. Nah kenapa Mas Niko bikin judulnya itu penghasilan 10.000 per hari? Karena memang ya seperti ini. Penyebabnya apa Mas Niko? Nah penyebabnya adalah karena saya jarang upload video yang bagus. Satu itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengharapkan atau mendapatkan jadi YouTuber gajinya gede segala macam, itu juga nonsens atau enggak mungkin kalau kita nggak berusaha keras. Dalam artian ya kita harus bikin video yang bagus teman-teman, video yang mengedukasi, terus kemudian kita cara penyampaiannya itu juga harus bagus. Saya pun juga berusaha semaksimal mungkin menyampaikan yang bagus, walaupun kadang-kadang ngomong saya belepotan karena ya ini saya nggak pakai skrip ya, nggak pakai naskah, dan juga videonya ini full tanpa potong-potong, walaupun nanti kalau misalkan ada salah sedikit saya potong, tapi memang seperti itu. Dan seperti ini juga belajarnya juga nggak instan 1-2 hari teman-teman. Saya belajar segitu ya sekitar sampai sekarang itu 2 tahun ya. Saya mulai akhir 2018, sekarang sudah 2021 ya, sekitaran 2 tahun lah ya untuk mendalami di dunia YouTube ini. Terus kemudian buat teman-teman yang mengharapkan jadi YouTuber gajinya gede segala macam, yaitu jangan terlalu muluk-muluk teman-teman ya. Minimal biaya transportasi atau biaya yang kita keluarkan untuk membuat video YouTube itu minimal kembali dulu, selebihnya baru nanti tinggal kita mendapatkan hasilnya. Ya sebagai contoh saja, kalau misalkan di channel saya itu biasanya kalau bulanan, kalau misalkan saya lagi rutin bikin video itu biasanya itu pengeluaran sekitar 2-5 juta teman-teman. Tergantung konten saya itu apa, kemana. Kalau konten kuliner itu biasanya lebih mahal lagi, kecuali kalau misalkan saya lagi dapat endorsan. Biasanya kalau endorse itu ke saya tuh gampang teman-teman ya, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk menyediakan fasilitas segala macam, itu juga bisa. Kalau misalkan lagi nggak ada yang endorse, itu memang yaitu biayanya, karena memang di channel saya kan memang di outdoor ya, jadi kita harus keluar, jadi kita butuh biaya transportasi dan segala macam. Nah dari penghasilan segitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman hanya memikirkan pendapatannya saja, itu ya saya rasa nanti pusing. Karena apa? Ya karena kita cuma piro, tapi kita nggak mikir apa yang harus kita sajikan. Lebih baik kalau saran saya itu ya kita harus menyajikan video yang bagus dulu, kemudian nanti penghasilan atau iklan atau penonton itu akan mengalir sendiri. Nah salah satu tips lagi adalah setiap teman-teman itu upload video di YouTube itu selang sejam, 2 jam atau 3 jam, saya sarankan segera langsung share ke media sosial teman-teman ya, baik itu Facebook, Instagram, atau di WhatsApp, atau dimanapun itu silakan di-share, karena untuk membantu retensi penonton di awal. Jadi nanti itu di video itu ada rankingnya teman-teman ya, usahakan rankingnya itu di 3 teratas. Nah kalau 3 teratas biasanya nanti itu videonya akan naik. Kenapa? Karena kalau video kita tuh di jam-jam pertama upload itu sudah penontonnya tinggi, biasanya YouTube akan merekomendasikan ke beranda-beranda atau ke home dari akun-akun yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah itu ya, mungkin cukup sekian, singkat saja teman-teman ya sedikit sharing saja tentang penghasilan YouTube di tahun 2021 ini. Kalau misalkan sempat 10.000 ya itu tadi tak tunjukkan ya, itu memang penghasilan nyata. Kalau dari saya itu ya seperti itu, karena memang saya ingin menge-share ke teman-teman bahwa ya penghasilan saya itu untuk dari YouTube
dari channel Drone Jowo ini seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber, monggo silahkan segera. Kalau di channel saya juga banyak sekali tutorial-tutorial YouTube, baik di Niko Channel, di Drone Jowo, maupun nanti saya juga ini sudah membuat channel Mas Niko Tutorial. Jadi nanti yang pertanyaan masuk akan saya masukkan ke Mas Niko Tutorial, teman-teman. Kemarin juga saya sudah sempat bahas mengenai gaji YouTube di Mas Niko Tutorial, karena ini spesifik ke Drone Jowo. Jadi ini saya masukkan di channel saya Drone Jowo ini. Buat teman-teman yang ingin merakit komputer atau membeli perlengkapan komputer, monggo langsung ke Terakitan ya. Ke Surabaya itu bisa, teman-teman. Monggo silakan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silakan request mau dibuatkan video apa. Kalau di Drone Jowo ini lebih spesifik ke video drone, terus kemudian teknologi-teknologi, dan juga campuran ya, dari misalkan mainan segala macam kayak komputer, elektronik seperti itu saya masukkan di Drone Jowo. Kalau di Niko Channel itu memang spesifik ke traveling, kuliner, jalan-jalan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.